Oke, kita jumpa lagi teman-teman para subscriber, para teman-teman semua ya. Ada yang bertanya melalui konten sebelumnya dan juga teman-teman banyak yang menanyakan terkait dengan ancaman hukuman pasal 378 atau sering disebut sebagai tindak pidana penipuan teman-teman atau perbuatan curang. Nah, di sini saya kemudian ditanya selain dengan ancaman hukuman, kemudian dipertanyakan apa perbedaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, teman-teman, terkait dengan ancaman hukuman pidana penjara memang tidak ada perbedaan, di mana di dalam pasal 378 mengatakan bahwa eh, tindak pidana penipuan itu terancam pidana penjara 4 tahun. Nah, kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga eh, sama ancaman hukumannya, itu pidana penjara paling lama adalah 4 tahun. Akan tetapi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini sedikit ditambahkan terkait dengan denda pidana. Karena di sana mengatakan bahwa pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak itu kategori 5 atau 500 juta rupiah. Kemudian perubahan pasal. Di pasal sebelumnya atau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama adalah di pasal 378. Kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini tindak pidana penipuan adalah eh, ada di pasal 492. Teman-teman bisa melihat nanti di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini di bab ke-27 di sana disebutkan tindak pidana perbuatan curang. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu disebut perbuatan curang yang berada di bab ke-25. Nah, teman-teman, sedikit ada perubahan kalimat memang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama di pasal 378 mengatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, gitu teman-teman. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, bahasanya agak sederhana memang untuk diartikan, bahwa di dalam pasal 492 mengatakan setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling banyak atau paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 5 itu atau 500 juta rupiah. Perbedaannya memang tidak signifikan, akan tetapi memang lebih diartikan mudah ya oleh masyarakat. Teman-teman semoga nanti bisa dapat mengartikan, dapat kemudian membedakan perbedaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, kemudian ancaman hukuman. Maka dapat saya memberikan konklusi bahwa terkait dengan pertanyaan teman-teman, ancaman hukuman terkait dengan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang itu tetap memang ancaman hukumannya 4 tahun. Kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ditambahkan denda pidananya yaitu kategori 5. Kemudian perbedaannya adalah perubahan pasal. Perubahan pasalnya dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru adalah di pasal 492. Kemudian perbedaan yang lain adalah bahasa di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama menjadi lebih mudah diartikan ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, begitu aja perbedaannya.
Dan terkait dengan unsur-unsurnya memang tidak berbeda jauh, tidak ada perubahan signifikan, namun hanya beberapa kalimat saja yang berikan bahasa yang mudah diartikan oleh masyarakat. Nah, begitu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada lagi terkait dengan pertanyaan teman-teman, baik itu di grup, baik itu di beberapa tempat atau beberapa media sosial, di tempat konsultasi, dapat kami memberikan tanggapan pada video-video berikutnya. Terima kasih.